Bogor, in Bogor, Jawa Barat. West Kita Java. dengarkan pernyataan dari We Presiden hear a Joko statement Widodo. from Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ladies and gentlemen, saudara-saudara sebangsa fellow setanah air, countrymen and women, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas this morning secara I virtual have chaired a virtually tentang meeting Undang-Undang Cipta on the Kerja job creation law bersama jajaran pemerintah with the dan para government gubernur. and governors. Dalam undang-undang In the tersebut law, there terdapat are 11 klaster yang clusters secara umum which generally aim bertujuan to untuk carry out melakukan reformasi structural struktural dan reforms mempercepat and transformasi accelerate ekonomi. economic transformation. Adapun klaster The tersebut cluster adalah urusan are penyederhanaan licensing perizinan, simplification urusan matters, persyaratan investasi, investment requirements urusan matters, ketenaga kerjaan, employment matters, urusan pengadaan lahan, and urusan acquisition kemudahan matters, berusaha, urusan business dukungan matters, riset dan research inovasi, and innovation urusan support matters, administrasi pemerintahan, government urusan administration pengenaan matters, sanksi, urusan imposition of kemudahan, sanction, pemberdayaan dan ease of perlindungan empowerment UMKM, and protection urusan of investasi dan MSME, proyek pemerintah, investment serta matters and urusan government kawasan projects ekonomi. and economic zone matters. Dalam rapat terbatas In the tersebut, limited saya meeting, tegaskan I mengapa kita emphasize membutuhkan why we Undang-Undang need Cipta a job Kerja. creation law. Pertama, First, setiap tahun every year ada there are sekitar around 2,9 juta 2.9 million penduduk usia new kerja working baru, age residents, anak muda young yang masuk ke people pasar who kerja, enter the labor sehingga market. kebutuhan atas lapangan kerja baru So the sangat-sangat need mendesak. for a new job is very Apalagi urgent. di tengah pandemi, Moreover, in the midst terdapat of kurang the lebih pandemic, 6,9 there juta are pengangguran dan approximately 3,5 6.9 juta million pekerja unemployed terdampak and pandemi 3.5 million COVID-19. workers affected by Dan COVID-19 pandemic, sebanyak 87% and as many as dari total penduduk 87% pekerja of the total working memiliki tingkat population pendidikan have setingkat an education level SMA ke of bawah, high di school level mana and below, 39% berpendidikan sekolah where dasar. are Sehingga perlu 36 mendorong where are penciptaan lapangan 39% kerja have baru, elementary school khususnya education. di It is sektor necessary padat to karya. encourage the creation of new jobs, Undang-Undang Cipta especially Kerja in the labor-intensive bertujuan sector. untuk So, menyediakan the job lapangan creation kerja law sebanyak-banyaknya aims to bagi provide as para many jobs pencari as kerja possible serta para for job pengangguran. seeker and the unemployed. Kedua, dengan Secondly, Undang-Undang Cipta Kerja the akan job creation memudahkan law masyarakat, will make it easier khususnya for usaha mikro the kecil, community, especially membuka usaha micro baru. and small business, to open a new business. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang Overlapping rumit regulation and complicated dipangkas. procedure are trimmed down. Perizinan usaha Business untuk license usaha mikro kecil for UMK micro and small tidak business diperlukan are lagi. no longer Hanya needed. pendaftaran Only saja. registration. Sangat simpel. It's a very simple. Pembentukan PT atau The perseroan formation of terbatas juga PT or dipermudah. limited Tidak liability ada companies lagi is also pembatasan made modal easier. minimum. No more minimum capital restriction. Pembentukan koperasi juga The formation dipermudah. of cooperative Jumlahnya hanya 9 orang is saja. also made easier. The number Koperasi is only sudah 9 bisa people. dibentuk. Cooperative Kita harapkan can akan already be formed. semakin banyak We hope that koperasi di there will tanah be air. more cooperative in the country. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di MSEs, sektor micro and makanan dan small minuman. business and engage in the food Sertifikasi halalnya and beverage dibiayai sector pemerintah. have their halal Artinya certification gratis. funded by the government. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement.
Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Saudara.